Om Swastiastu. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi bersama Pak Yase di pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap, pejamkan mata, berdoa, mulai. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengenal isi kitab suci Bhagavad Gita. Isi kitab Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Nah, anak-anak, untuk dapat memahami pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam Bhagavad Gita, menurut Puja tahun 2003 menyatakan keseluruhan isi Bhagavad Gita terdiri dari 18 bab, di mana tiap-tiap bab membahas secara khusus. Keseluruhan isi bab Bhagavad Gita dapat disimpulkan pokok-pokok pikiran, di mana pokok pikiran itu kita akan bahas satu per satu. Nah, pada bab 1 isinya menguraikan tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan. Itu terdiri dari 47 sloka. Nah, kisah di Bhagavad Gita bab 1 itu menceritakan Arjuna yang duduk di kereta dengan kusir Krishna meninjau tentara yang siap siaga berperang di Kurukshetra. Arjuna melihat sanak saudara, sepupu, paman, kakek, dan guru yang siaga mengorbankan jiwa dalam pertempuran itu. Nah, di mana Arjuna berduka cita dan pikirannya dipenuhi keraguan-raguan serta bingung untuk melaksanakan pertempuran. Ya, itu bab 1 anak-anak ya. Kita akan lanjut membahas bab 2. Di mana di bab 2 Bhagavad Gita menguraikan tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga yang terdiri dari 72 sloka. Nah, pada bab 2 ini dikisahkan Arjuna menyerahkan diri kepada Krishna, ya, dan memohon petunjuk agar menjadi pemberani. Krishna pun menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Samkhya, yaitu perbedaan badan jasmani yang bersifat sementara dan roh atau atman yang bersifat kekal. Jadi, anak-anak, teori Samkhya itu melakukan perbedaan antara badan jasmani dan roh. Kalau badan jasmani atau badan kita ini hanya bersifat sementara. Sedangkan roh atau atman itu bersifat kekal. Nah, di situ juga dijelaskan tentang proses perpindahan roh atau atman, sifat pengabdian kepada Tuhan yaitu Brahman tanpa mengikat diri pada hasilnya, serta karakteristik orang-orang yang berkesadaran
pada sang diri. Kita akan lanjut lagi anak-anak di bab 3. Bab 3 itu sendiri menguraikan tentang ajaran karma yoga, di mana pada bab 3 itu terdiri dari 43 sloka. Pada bab 3 kita membahas hidup itu adalah kerja tanpa mengikatkan diri pada hasilnya. Ya. Semua orang harus melakukan kegiatan kerja. Jadi setiap orang harus bekerja. Kerja dapat mengikat diri seseorang pada dunia ini, tetapi dapat juga membebaskannya dari ikatan dunia ini. Orang dapat terbebas dari hukuman karma dan mencapai penyatuan dengan Tuhan atau Brahman dengan cara senantiasa bertindak untuk Sang Yang Widi. Ingat anak-anak, Sang Yang Widi atau Tuhan itu adalah Brahman, tanpa mementingkan diri sendiri. Nah, di mana pada bab 3 ini juga diuraikan tentang arti penting dari yatnya atau korban suci. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke bab 4. Dalam bab 4 itu menguraikan tentang jalan pengetahuan, terdiri dari 42 sloka. Pada bab 4 ini dijelaskan pengetahuan rohani tentang roh atau Atman, tentang Tuhan atau Brahman dalam penjelmaan sebagai awatara. Ya. Dalam cerita Mahabharata itu adalah Krishna merupakan awatara dari Dewa Wisnu atau Brahman. Hubungan roh dengan Tuhan tentang penyucian dan pembebasan diri dari ikatan berdasarkan pengabdian atau catur warna. Juga dijelaskan tentang nilai simbolis yatnya serta pujian akan kebijaksanaan. Nah, anak-anak, semua itu adalah pengetahuan berdasarkan bakti tanpa mementingkan diri sendiri. Ya, di bab 4 itu menguraikan tentang jalan pengetahuan. Nah, kita lanjut bab 5. Di mana bab 5 ini menguraikan tentang melepaskan diri dari ikatan. Pada bab 5 ini jumlah slokanya ada 29. Mohon maaf anak-anak, di sini Pak Yasa salah ketik, ada 29 sloka. Ya. Bahwa ajaran Samkhya dan Yoga menuju tujuan yang sama. Orang bijaksana yang telah disucikan oleh api pengetahuan rohani melakukan kegiatan dengan melepaskan diri dari ikatan terhadap hasil perbuatan. Dengan cara itu, orang bijaksana mendapatkan penerangan suci, kedamaian, ketenangan batin, dan penglihatan rohani, kebahagiaan. Baik anak-anak, kita akan lanjut pembahasan di bab 6. Bab 6 menguraikan tentang yoga yang sejati, di mana dalam bab 6 ini terdapat 47 sloka. Nah, anak-anak, dalam bab 6 ini kita akan membahas dengan melaksanakan yoga, mengendalikan pikiran dan indria, serta memusatkan perhatian kepada Parama Atman. Pada tingkatan tertinggi dari pelaksanaan yoga, yaitu tingkatan samadhi. Kesadaran sepenuhnya kepada Brahman, ia sesungguhnya adalah yogi yang sempurna. Jadi
tingkatan yang paling tinggi dari yoga adalah tingkatan samadhi. Kita lanjut untuk membahas bab 7, di mana pada bab 7 ini menguraikan tentang Tuhan atau Brahman dan dunia. Pada bab 7 ini slokanya ada 30 sloka. Nah, di bab 7 kita akan membahas tentang penjelasan Tuhan dan ciptaannya, di mana Tuhan atau Brahman yaitu adalah alam dan jiwa. Tuhan atau Brahman adalah kebenaran utama dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu. Jadi Tuhan atau Brahman itu adalah alam dan jiwa, serta kebenaran utama dan kekuatan yang memelihara segala dari sesuatu. Roh atau Atman, orang yang telah sadar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sedangkan roh atau Atman, orang yang belum berkesadaran, mengalihkan pikirannya pada objek lain. Jadi roh atau Atman, orang yang sadar itu akan menyerahkan dirinya kepada Brahman atau Tuhan. Ya anak-anak ya. Jadi roh atau Atman yang belum berkesadaran, belum sadar, itu akan mengalihkan pikirannya pada sebuah objek. Contoh, ketika kita belum sadar atau berkesadaran, kita akan mengalihkan pikiran kita kepada benda-benda yang ingin kita miliki. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke bab 8. Bab 8 menguraikan tentang jalannya evaluasi dari kosmos, di mana pada bab 8 ini jumlah slokanya ada 28. Nah, di bab 8 kita akan membahas jalan menuju Brahman atau Tuhan. Evolusi dari kosmos yaitu Brahman, Adhyatma, dan Karma. Seseorang dapat mencapai Tuhan apabila seseorang itu ingat kepada Tuhan dalam bakti, dalam hidup, khususnya pada saat menghadapi kematian. Di sini juga diuraikan tentang jalan terang dan gelap menuju Tuhan. Baik, anak-anak, kita lanjut membahas bab 9, di mana pada bab 9 ini menguraikan ajaran rahasia tentang Tuhan. Ya, melebihi dari ciptaannya. Pada bab 9 ini jumlah slokanya ada 34 sloka. Pada bab 9 kita akan membahas bahwa Tuhan adalah kebenaran tertinggi yang menjadi tujuan tertinggi dari semua pemujaan. Atman mempunyai hubungan yang kekal dengan Tuhan atau Brahman melalui pengabdian atau bakti. Jadi anak-anak, Brahman dan Atman tidak dapat dipisahkan, karena Atman sendiri merupakan percikan terkecil dari Brahman atau Tuhan. Bakti kepada Tuhan akan mendapatkan karunia yang baik. Sebaliknya, jika kita kurang bakti, maka akan membawa dampak yang negatif atau yang kurang baik. Dengan melaksanakan bakti yang murni, sang roh atau Atman dapat bersatu dengan Tuhan atau Brahman. Jadi, dengan bakti yang tulus ikhlas, yang murni, itu sang roh atau Atman dapat bersatu dengan Brahman. Kita lanjut membahas bab 10, di mana pada bab 10 ini menguraikan tentang Tuhan adalah sumber dari semuanya. Nah,
Pada bab 10 ini terdapat 42 sloka. Di bab 10 ini kita membahas tentang Tuhan dalam perwujudan sagunanya, menunjukkan fenomena yang ajaib yang memperlihatkan sifat agung dan mulia baik dunia material maupun dunia rohani, yang tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Nah, anak-anak, di mana Tuhan itu dalam wujud sagunanya itu menunjukkan fenomena ajaib. Contoh, fenomena ajaib itu biasanya ada pelangi, itu fenomena ajaib. Habis itu ada awan yang berbentuk Tuhan, itu fenomena, ya. Nah, itu berarti Tuhan memperlihatkan sifat agung dan mulia baik di dunia material, di dunia nyata maupun dunia rohani, yang tiada lain Tuhan itu sendiri. Dengan mengetahui Tuhan adalah mengetahui semuanya. Tuhan berada di mana-mana dan mengatasi segala yang ada. Baik, anak-anak, kita akan lanjut lagi membahas bab 11. Nah, pada bab 11 ini menguraikan tentang syair-syair ujian Arjuna, di mana pada bab 11 ini terdiri dari 55 sloka. Tuhan dalam perwujudan sagunanya menunjukkan sifat-sifatnya yang tidak terhingga. Seluruh alam semesta ada di dalamnya, di mana ketika Krishna menunjukkan seluruh kemampuan rohaninya sehingga Arjuna mampu menyaksikan saguna Tuhan. Orang akan mampu menyaksikan saguna Tuhan hanya dengan bakti yang tulus, ikhlas atau murni. Nah, lanjut kita akan membahas bab 12, di mana bab 12 ini menguraikan tentang Tuhan dalam saguna Iswara lebih dekat daripada nirguna. Ya. Di sini terdiri dari 20 sloka. Kita akan bahas bab 12 mengenai pengabdian suci, bakti yang murni, pengabdian suci murni kepada pengabdian suci kepada Tuhan merupakan tujuan tertinggi kehidupan rohani. Orang-orang yang mengembangkan sifat-sifat suci dan bakti sejati ini dapat mencapai tujuan tertinggi. Apa tujuan tertinggi dalam agama Hindu? Tujuan tertinggi dalam agama Hindu adalah mencapai moksa atau kebahagiaan yang abadi. Baik, anak-anak, kita lanjut membahas bab 13. Bab 13 ini menguraikan tentang lapangan Kshetra dan yang mengetahui lapangan Kshetrajna, terdiri dari 34 sloka. Nah, kita bahas di bab 13 ini bahwa yang disebut dengan lapangan adalah jasmani dan yang mengetahui lapangan adalah jiwa atau atma. Memahami isi lapangan, pengetahuan tentang lapangan, dan kesadaran akan setelah mengetahui lapangan, serta perbedaan antara jasmani dan jiwa. Perbedaan Atman dengan Parama Atman yang mengatasi jasmani dan jiwa, dengan kesadaran itu dapat mencapai tujuan tertinggi. Kita lanjut bab 14. Bab 14 ini menguraikan tentang yoga perincian Triguna, di mana pada bab 14 ini terdiri dari 27 sloka. Nah, kita bahas isi dari bab 14.
bahwa ada 3 sifat dalam material, di alam material, yaitu triguna, di mana semua roh yang terkurung dalam jasmani di bawah pengendalian 3 sifat alam, yakni kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Bagaimana ketiga sifat itu mempengaruhi roh, ciri-ciri yang dipengaruhi ketiga sifat itu, dan karakter dari yang melampaui pengaruh dan mengatasi ketiga sifat itu. Nah, sifat triguna adalah satwam, rajas, tamas. Ya, satwam itu bijaksana, rajas rakus, dan tamas iri hati atau dengki. Tama, ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut di pembahasan bab 15. Mana bab 15 ini menguraikan tentang yoga dan purusottama yang terdiri dari 20 sloka. Purusottama adalah purusautama, dari mana tenaga abadi itu memancar. Purusottama adalah jiwa alam yang mengatasi segala yang dapat mati, juga mengatasi yang kekal abadi. Purusa yang bersemayam dalam jasmani kita menggunakan sifat-sifat indria dan pikiran sebagai alat. Orang yang menyadari ini akan memusatkan kerja dan kewajiban dengan baik pada purusottama. Selanjutnya kita bahas bab 16. Di mana bab 16 ini menguraikan tentang alam, pikiran kebutuhan dan pikiran ketuhanan dan kesetanan. Ya. Di mana terdiri dari 24 sloka. Kita bahas isi dari bab 16. Bahwa orang-orang yang memiliki sifat jahat dan tidak merhatikan peraturan kitab suci dilahirkan dalam keadaan kehidupan yang lebih rendah dan terikat secara material. Tetapi orang yang memiliki sifat baik dan patuh pada peraturan kitab suci berangsur-angsur mencapai kesempurnaan. Jadi anak-anak, kita semua berusaha untuk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan, ya, melalui kitab suci, peraturan kitab suci. Dan kita harus memiliki sifat yang baik, maka berangsur-angsur kita akan mencapai kesempurnaan. Jika sebaliknya kita tidak mengikuti peraturan, maka kita tidak akan mencapai kebahagiaan. Baik, kita lanjut membahas bab 17. Dalam bab 17 ini menguraikan tentang triguna dalam fenomena keagamaan, di mana bab 17 ini terdiri dari 28 sloka. Anak-anak, akibat pengaruh 3 sifat alam triguna yang mempengaruhi keyakinan atau kepercayaan kita, ya. Orang yang bersifat satwam memuja dewata, yang bersifat rajas memuja yaksa atau raksasa, yang bersifat tamas memuja roh orang mati. Juga diuraikan tentang 3 jenis persembahan, yakni yatnya, tape, dan dana, serta kualitas dari persembahan akibat pengaruh triguna. Nah, anak-anak, triguna itu adalah 3 sifat yang mempengaruhi manusia dan alam, ya, yang terdiri dari satwam, rajas, dan tamas. Baik, kita akan membahas bab 18, di mana bab 18 ini menguraikan tentang kesimpulan. Pada kesimpulan ini, atau pada bab 18 ini,
Jumlah slokanya ada 78. Isi dari bab 18 ini adalah bahwa pembebasan diri dari ikatan hasil karya adalah dengan melakukan pekerjaan. Untuk mencapai kesempurnaan dan pelepasan ikatan, jalan yang ditempuh adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa syarat dengan cinta dan bakti. Jalan ini membebaskan orang dari segala dosa dan ikatan, mencapai kebebasan sepenuhnya serta mencapai penyatuan dengan Tuhan. Jadi ingat anak-anak, kita dapat membebaskan diri dari ikatan hasil karya adalah dengan jalan melakukan pekerjaan, ya. Untuk mencapai kesempurnaan itu, jalan yang ditempuh adalah kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa syarat, ya, tanpa syarat, dan dilakukan dengan cinta dan bakti. Baik anak-anak, sekian penjelasan Pak Yasa hari ini. Semoga anak-anak memahami berapa jumlah sloka yang ada di dalam di dalam kitab Bhagavad Gita. Dari 18 bab itu kita harus memahami berapa jumlahnya dan apa saja isinya. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Yasa rasa cukup. Pak Yasa akhiri pembelajaran hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.